pantas menjadi seorang Rendang beroket. Kalau ada sorokan mas, Sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Iya loh. iya loh. Jadi indah permata. Udah bermatas. Udah bermatas sob. Nurul Afifah, Hadir. Rahmawati, Birul Gaisi. Ya, mungkin ada yang sakit, kita doakan semoga segera diambil penyakitnya Allah dan disehatkan. Amin. Emang greget. Pak Gurune kok ngono. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tentang sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kaidah fikih. Ada yang tahu apa pengertian kaidah fikih? Kaidah. Belum tahu Pak. Saya kasih waktu 30 menit untuk membuka bukunya. 30 detik untuk membuka bukunya. Nanti yang bisa akan saya kasih reward. Permana. Ewe tadi juga. Apa pertanyaannya apa? Ya itu tadi pengertian dari kaidah fikih. Saya kasih saya reward. 1. Kau sendiri kita, kau pengen kita. Saja. Terus ngomong. Saya Pak. Apa Pak? Kaidah fikih. Tanpa tolong baca. Tolong baca. Saya baca dulu ya. Itu sampai 30. Suruh baca, Pak. 30 baca ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, Pak yang lanjut aja Pak. 14. Ada apa? Kaidah fikih adalah suatu hukum-hukum ketentuan yang dipakai suatu hukum yang tidak kita temukan di dalam Al-Quran, seperti ijma, qiyas. Nah, Betul sekali. ya hadiahnya Pak. Hadiahnya Pak. Maju. Maju Pak. Loh. Terima kasih. Dasar dan indikator. Yang pertama yaitu menganalisis sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati dan mukhtalaf yang tidak disepakati. Yang kedua menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang mutafak dan mukhtalaf. Indikator menjelaskan pengertian hukum Islam yang mutafak, menyebutkan dasar hukum sumber hukum Islam yang mutafak, menjelaskan kedudukan sumber hukum Islam yang mutafak, menyebutkan fungsi sumber hukum Islam yang mutafak, menjelaskan pengertian hukum Islam yang mukhtalaf, menyebutkan dasar hukum Islam yang mukhtalaf, menjelaskan kedudukan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, dan menyebutkan fungsi Islam yang mukhtalaf. Next. Nah, mutafak ini dibagi menjadi 4. Maksud dari mutafak lebih gampangnya gini, maksud dari mutafak dan mukhtalaf itu, kalau yang mutafak itu semua ulama sepakat akan pengambilan hukum dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Bisa dipahami ya? Ya. Yang mukhtalaf itu sebagian ulama tidak sepakat akan pengambilan hukum dari 7 sumber hukum. Yang pertama istihsan, Islam mursalah, istisbat, sedaya, uruf, serumah kublana dan madhab sahabi. Next. Yang pertama sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Pertama yaitu Al-Quran, wahyu yang diturunkan dengan lafaz berbahasa Arab dan maknanya dari Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.
ya Al-Quran merupakan dasar sumber hukum utama bagi syariat. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah, kalam Allah yang diturunkan dalam berbahasa Arab. Jadi Al-Quran ini aslinya ya bahasa Arab, karena Nabi pada saat itu tinggal di wilayah Arab atau lebih tepatnya di Mekah. Dan Al-Quran merupakan dasar sumber hukum umat Islam. Dan Al-Quran ini merupakan dasar. Jadi pengambilan sumber hukum itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama itu Al-Quran. Jika Al-Quran tidak ada, maka dari hadis. Jika tidak ada, ijma, kemudian qiyas. Dan Al-Quran ini bersifat dalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pokok isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu tauhid. Dan Al-Quran ini menjelaskan tentang ayat-ayat tentang mengisahkan Allah. Contohnya pada surat An-Nas. Yang kedua yaitu tentang ibadah, baik dari puasa, sholat, zakat ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Janji jika kita taat kepada Allah akan diberi pahala, dan ancaman jika kita tidak taat kepada Allah akan diberi siksa. Yang kedua yaitu kisah umat terdahulu. Next. Yang selanjutnya yaitu hadis. Segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Yang hadis ini dibagi menjadi tiga, yaitu hadis qauliyah atau perkataan Nabi yang dinukil oleh para sahabat kemudian disampaikannya kepada orang lain. Contohnya yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi yang diketahui oleh para sahabat dan dinukilnya kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang selanjutnya yaitu ketetapan. Ketetapan ini adalah hadis takririah atau perbuatan atau perkataan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mendiamkan, tidak memperbolehkan dan tidak melarangnya. Akan tetapi Rasul itu diamnya Rasul itu dinilai boleh oleh para sahabat. Itu adalah ketetapan atau hadis takririah. Yang selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanul takrir, menguatkan dalil yang berada di dalam Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu sudah ada dalilnya, ada ayatnya menjelaskan tentang wajibnya sholat, kemudian dikuatkan lagi di dalam hadis. Yang selanjutnya yaitu bayan tafsir, memberi keterangan terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, sebagian dari ayat Al-Quran itu ada yang bersifat global, di antaranya yaitu tentang pembagian zakat. Itu di dalam Al-Quran ayatnya masih global sehingga dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Yang selanjutnya yaitu bayan tafsir, menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maka dijelaskan di dalam hadis. Next. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa dan suatu perkara syarat. Ijma ini merupakan kesepakatan para ulama dalam membahas hukum agama. Misal kalau DPR itu tidak dikatakan sebagai ijma karena tidak membahas tentang perkara agama. Jadi paham ya? Syarat ijma yang pertama yaitu haruslah yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak. Jadi dari kalian misal menentukan suatu hukum itu tidak boleh secara individu, akan tetapi dilakukan sebuah ijma. Yang selanjutnya seluruh mujtahid menyetujui hukum syarak dan tidak memandang negara. Tidak memandang negara ataupun ras, akan tetapi ya seluruh dipukul rata seluruh negara. Yang ketiga yaitu mujtahid yang melakukan kesepakatan haruslah terdiri dari berbagai daerah, tidak boleh dari Indonesia saja, tidak boleh dari misal Palestina saja, tetapi dari semua negara. Yang selanjutnya yaitu qiyas, menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat persamaan nilai hukum. Nah,
kias ini menyamakan hukum yang sudah ada dengan hukum yang belum ada, disamakan karena adanya persamaan bulat. Next. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau sebagian ulama tidak sepakat atas pengambilan hukum dari 7. Yang pertama yaitu istihsan. Berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali kepada kias khafi, atau dari ketentuan hukum yang umum kepada hukum yang khusus, karena adanya dalil yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Next. Pembagian istihsan ada 2. Yang pertama yaitu menguatkan kias jali atas kias khafi atas kias jali. Contohnya yaitu wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut kias. Wanita haid itu dikiaskan kepada orang yang junub dengan ilat sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang haid juga haram membaca Al-Quran. Nah, orang yang haid itu menurut kias dikiaskan dengan orang yang junub karena sama-sama berhadas besar sehingga tidak boleh membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu orang yang haid boleh membaca Al-Quran menurut istihsan karena orang yang haid itu waktunya lebih lama dibandingkan dengan junub. Bisa dipahami ya? Yang selanjutnya yaitu tentang hukum umum kepada hukum khusus. Kemudian dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contohnya menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tetapi dalam kaidah ketentuan khusus dalam kaidah tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Nah, seorang dokter itu dibolehkan melihat aurat orang lain karena untuk kemaslahatan untuk berobat. Seperti itu. Jadi paham? Next. Selanjutnya itu masalah kabur salah. Kemaslahatan yang tidak ada. Dalil mengakuinya atau menolaknya. Nah, ini tidak ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang mengakui atau menolaknya. Contohnya yaitu pembukuan tentang pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran kan tidak dijelaskan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran. Nah, itu adalah masalah mursalah. Next. Yang selanjutnya yaitu istishab, menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Nah, ini itu contohnya misal ya, saya itu mempunyai wudhu pada sholat maghrib, kemudian saya tidak wudhu lagi pada saat sholat isya karena belum ada tanda-tanda kebatalan wudhu saya, misal kentut ataupun yang lain. Paham ya? Contohnya yang lain misal Mbak Binti si B itu nikah kemudian ditinggal oleh istrinya. Suami. Pokoknya si B itu perempuan kemudian ditinggal lakinya keluar misal merantau. Nah, merantau lah itu selama tidak ada kabar atas kematian atau apalah. Itu tentang kematian, misalnya kematian itu si A ini tidak boleh nikah lagi karena belum ada dalil belum ada tanda tentang keberadaan seorang si tanah. Next. Sebagian yaitu menutupi jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kemadharatan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang baik berbentuk fasilitas, sarana dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemadharatan hendaklah dirubah atau dilarang. Misal contohnya orang berdandannya dan keluarnya orang yang pada saat masa iddah, seharusnya orang yang berdandan itu kan boleh ya. Tapi dalam keadaan iddah itu tidak boleh karena dikhawatirkan
kemadharatan yang menghadirkan fitnah. Oleh karena itu tidak boleh atau mencegah dalam agama. Next. Yang selanjutnya itu apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan huruf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Lah, huruf ini itu lebih gampangnya yaitu adat istiadat di sebuah daerah. Huruf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama huruf sahih atau huruf yang tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Huruf yang sahih ini boleh dilakukan karena tidak menyalahi ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, huruf yang kedua yaitu huruf fasid atau tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama. Bisa dipahami? Bisa. Apa-apa? Coba huruf. Capek bisa. Apa sana? Selanjutnya itu satu qablana. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Daud. Dan dari berbagai nabi itu, dari berbagai rasul itu membawa syariat-syariat tersendiri. Misal Nabi Musa itu syariatnya pakaian, benda yang terkena najis tidak akan suci jika bendanya itu dihilangkan. Misal pakaian ya kena najis, kemudian pakaian itu tidak akan suci sebelum dihilangkan bekasnya. Pakaiannya dihilangkan. Iya, Pakaian yang terkena najis bisa digunting. Bolong. Ya, itu syariat Nabi Ibrahim yaitu banyak, yaitu diantaranya kita kemudian haji dan lain. Nabi Daud yaitu puasa Daud. Macam-macam satu qablana. Yang pertama, dinas syariat kita tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh pada syariat Nabi Musa pakaian yang terkena najis. Nah ini kan ya emang najis itu ada kan di syariat kita, tetapi cara penyuciannya itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan para ulama. Contoh perintah menjalankan puasa. Puasa ini dijalankan oleh seluruh nabi, dijalankan oleh orang-orang yang terdahulu. Ayat Al-Qurannya yaitu ayat menjelaskan tentang Al-Quran ini puasa adalah nah, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. Selanjutnya yaitu tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita, yaitu contohnya syariat Nabi Adam. Next. Selanjutnya itu madhab Syafi'i atau pendapat sahabat tentang suatu masalah yang tidak dijelaskan tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, seperti Rasulullah pada saat itu sahabat kan bingung, biasanya itu sahabat kalau tidak mengetahui hukum itu ditanyakan langsung kepada Nabi sehingga turunlah hadis atau Al-Quran. Nah, seperti Nabi, sahabat itu bingung bertanya kepada siapa sehingga muncullah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini contohnya yaitu perkataan Sayyidina Ali tentang minimal mahar yaitu 10 dirham. Itu adalah contoh dari madhab Syafi'i. Next. Oh, selesai? Oh. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak, Bapak. Ada pertanyaan? Kok tak kayak Apa? 10.000. Ini dah. Ada pertanyaan? Entah kok orang aku soalnya kan sih kok musuh aku mana? Ayo, soalnya sih tak kok. Aku pengen ini. Kok maksa? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Oh, ada game ya? Ada game, saya berdiri semua. Berdiri. 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 Ini loh, Mas. Gamenya gini ya. Gamenya gini ya. Yang kelipatan 3 bilang dor ya. Misal 1, 2, 3 berarti dor. 4, 5
Apa enggak? Kelipatan 3 Mulai berapa? dari 5. Kelipatan 3 itu Don. Misal 1, 2, 4, 5. Don. Hanya sama maju. Kelipatan 3 bilang Don. 1, 2, 4, 5. Mulai dari Mbak Sonia. 1, 2, 3. Kok Mulai dari Madinah. 1, Ayo. 2, 4. maju. Mana dia orangnya, mana dia? Rambutnya semangat ya. Mana dia orangnya? Ayo. Pak Abdul mari tuh. Yuk, Kak, maju. Maju. Maju Ren. Ayo. Dia rasanya dia tahu. Pilih ganti Cairis. Oma. Oh, salah. Kayak nang ini. Tak salah. Gak maju dah. Aku elo. Bagian yang dapat saya sampaikan, semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.